Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini binanya bermakan. Kadang zuhar aku ulang sekali lagi. Salam adalah doa. Mengucap salam hukumnya sunnah, menjawab hukumnya wajib fardu kifayah. Kita ulang agar kita seberatakan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, juga dengan barakah Habibana Habib Abdurrahman Aslam asli yang bihong. Ulun kira Aslam itu orang yang paling selamat, ternyata singkatannya asli orang yang bihong. Bangga kita dengan kehadiran beliau yang sangat tawadhu. Kita doakan mudah-mudahan Habib yang umur, ditambah rezekinya, ditambah anaknya, ditambah beliau majelis kita tambah berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الحمد لله الذي أكرمنا بشريعته الغراء وخص نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بالإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فأوجب علينا الصلاة كتابا موقوتا ووعد من التزم إليها وفيها أن الله تعالى جعل حياته في السعادة في الدنيا وفي دار البقاء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وأصحابه وإخوانه وذريته ومن سلك على منهجهم إلى يوم اللقاء. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مررت بقوم ليلة الإسراء على قوم ترضخ رؤوسهم بالأحجار كلما رضخت عادت فسألت من هؤلاء يا جبريل فقال هؤلاء قوم تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي والصحب والآل. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan ayahanda kita bersama Al-Habib Abdurrahman As-Sagaf Aslam asli orang Lampiho. Kita mengharap kepada Allah dengan hadirnya seorang dzurriyyat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi kenyamanan dalam hati kita, ketentraman dalam hidup kita, yang dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi faddakir. Ahlul bait, dzurriyyatnya Rasulullah, merupakan penyebab keamanan di muka bumi ini. Mudah-mudahan kampung kita kalian temui ya salah orang nyambat salah ucapan. Mudah-mudahan kita mendapatkan keamanan dunia dan akhirat, ketentraman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
juga yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati Ayahanda Guru Abdurrahman, juga Guru Haji Muhammad Yusuf, juga yang sama-sama kita muliati Guru Bushram, juga Ahmad Ghazali, juga Ustaz Fajri, juga Guru Habsyi Langgar Ar-Rahman, juga segenap hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga alhamdulillah malam hari ini kita kedatangan seorang selain dari seorang tamu, juga para habaib, juga para syaraib dan lain-lainnya. Mudah-mudahan perkumpulan kita di malam hari ini menjadi pengumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara memperingati Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga memperingati haulnya Abah Guru Sumukul yang ke-18. Mudah-mudahan kita beradaan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teringat dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam awal surah Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra. Artinya maha suci Allah yang menjalankan. Siapa yang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu bi'abdihi lailan, yaitu Nabi kita, hambanya Allah Subhanahu wa taala di waktu malam. Kata para ulama di sini Allah menggunakan kalimat Isra atau Asra yang artinya Allah menjalankan, Allah yang berkehendak. Kenapa? Karena pada ketika itu orang-orang kafir yang berada di sekeliling Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada satu orang pun yang membenarkan kejadian tersebut. Bayangkan dari Mekah itu sampai ke Baitul Maqdis kurang lebih 3.000 km. Mulai Amuntai ke sini berapa kilo Ustaz? Mulai Amuntai sampai sini 6 kilo. Masya Allah, tadi ulun pian ke sini, salahnya salah kilo kok. Bisa muncul ada sampai Pak sana di Ustaz. Itu sedikit kita ada kawat, kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, beliau diisra-mi'rajkan, diisrakan, diperjalankan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa itu dengan perintah Allah, dengan kekuasaan Allah yang maha hebat, yang maha kuasa, yang maha luar biasa. Di situ ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menggunakan kalimat minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kalau kita lihat di sini, Masjidil Haram itu andaknya di mana ya? Ayo Tuhan katakan di mana? A di Amuntai, B di Alabiyo, C di Lampihong, D di Mekah. Jawabannya di mana? Di mana Amuntai? Masjidil Haram itu di mana andaknya? Di Amuntai, di Alabiyo, di Lampihong, atau di Mekah? Di Mekah. Pintar, Masya Allah, di Mekah. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan minal Masjidil Haram? Allah tidak menyebutkan dari Mekah Al-Mukarramah, Allah tidak menyebutkan dari negeri Hijaz, Allah tidak menyebutkan dari bangsa Arab, dari negara Arab, tapi Allah menyebutkan dari Masjidil Haram. Ke mana? Ke Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Di Palestina, Baitul Muqaddas, tempat yang suci, Ardul Muqaddasah dalam Al-Quran itu. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan demikian? Karena kata para ulama, sentralnya sebuah negara, sebuah tempat itu adalah masjid. Allah menyebutkan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, tidak disebutkan dari Mekah sampai ke Palestina.
Tidak disebutkan dari dunia Arab sampai ke negara Syam. Namun yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Menunjukkan bahwa sentralnya, tempat yang paling mulia di sebuah tempat, sebuah negara itu adalah masjid. Oleh karena demikian, nantinya di hari kiamat dalam hadis Imam Muslim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 7 golongan, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi la dhilla illa dhilluh. Kata Allah, ada 7 golongan nantinya di hari kiamat yang mendapatkan naungan. Tidak ada naungan selain dari yang 7 itu. Siapakah mereka? Di antaranya rajulun ta'allaqa qalbuhu bil masajid. Seseorang laki-laki yang hatinya selalu berkaitan, hatinya selalu berkeinginan untuk hadir ke masjid, untuk salat berjamaah di masjid. Dalam hadis Imam Tirmidzi, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Jika kalian, kata Rasulullah, melihat orang-orang yang selalu melazimi, laki-laki yang melazimi sebuah masjid, maka saksikanlah laki-laki tersebut adalah orang-orang yang beriman dengan Allah. Mudahan kita berada dari orang-orang yang selalu memakmurkan masjid. Jadi Allah kadang menyebutkan tentang masalah tempatnya, namun disebutkan adalah masjidnya. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, kata Allah, yang kami berkahi di sekelilingannya. Yaman termasuk dari para lawan Mekah. Makanya Mekah itu berkah. Juga Masjidil Haram sangat diberkahi oleh Allah. Bahkan bukan hanya demikian saja, barakna haulahu, di sekitar Mekah, di sekitar Palestina itu adalah Ardul Muqaddasah, tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Yaman itu ada 3 doa dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menjadikan kota Yaman sangat berkah. Kota Tarim sangat berkah khususnya. Yang pertama, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ketika negeri Tarim, orang-orang yang berada di Tarim, meninggalnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang ada di kota Tarim murtad, yang berpaling dari agama Islam. Jadi ujar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengangkat tangan ketika hal demikian diketahui beliau. Ujar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya Allah, jadikanlah kota Tarim sebagai negeri yang makmur dan berkah sampai hari kiamat. Makanya biar banyak nih marga Segaf. Ini pun kai sedikit datang dari Tarim juga. Al-Habib Abdul Rahman As-Segaf. Dan Rasulullah berapa ya? Macam kepada ya? 36, Masya Allah. Nah, jadi Sidin cucu Rasulullah yang ke-36, dan semua sekerataan marga As-Segaf itu kembalinya ke Tarim. Al-Habib Syekh Abdul Rahman As-Segaf. Ini doa dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, ujar beliau, keberkahan yang Allah Ta'ala di bumi yang sekitaran kota Mekah, dengan berkat pula doa Sayyidina Abu Bakar, yaitu Allah menjadikan kota Tarim airnya itu air yang berkah sampai sekarang kada habis-habis. Nah, dan yang ketiga, Allah jadikan kota Tarim dengan keberkahan ayat ini dan keberkahan doa yang dipanjatkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah Allah jadikan kota Tarim makmur dengan as-salihin dan awliya. Mudah kita berataan kawat ke negeri Tarim, khususnya ke negeri Makkah Al-Mukarramah, ziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu keseluruhan adalah disebut dengan Al-Isra, perjalanan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian sampai naik ke atas pulau. Dari Masjidil Aqsa naik ke atas langit.
Kenapa hikmahnya Allah jadikan? Kenapa kada kamu tayha bukahnya? Kenapa kada ke negara lainnya bukahnya? Itu ada beberapa hikmah disebutkan para ulama. Yang pertama kata para ulama, andai kata Rasulullah langsung dari Masjidil Haram langsung ke atas langit, mungkin banyak di kalangan manusia orang-orang kafir yang tidak percaya dengan pengakuan Rasulullah. Ketika demikian banyak di antara orang-orang beriman percaya. Kenapa? Karena hal yang mungkin masuk ke dalam akal, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijalankan dahulu oleh Allah dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke atas langit. Adapun hikmah yang kedua, ya, ulun pernah belajar ketika ditalim dengan Al-Habib Salim bin Umar bin Hafid atau anaknya ayahanda Habib Umar. Ujar Habib Salim, Sayyid Salim bin Jarsidin, dulu pernah penelitian mengatakan bahwa langit ini ada pintu-pintunya. Jadi kada mungkin dapat menembus langit kecuali lewat pintunya. Artinya kada sampai naik ke atas angkasa kecuali lewat pintunya. Ternyata pintu tersebut di mana? Penelitian mengatakan pintunya ada di kepintangan lawan Masjidil Aqsa. Subhanallah. Zaman sekarang ini semakin penelitian lebih canggih, semakin lebih mudah untuk mempercayai kejadian Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Dari Masjidil Aqsa dinaikkan ke langit. Banyak kejadian yang sangat luar biasa yang kita petik dari semua kejadian tersebut. Di antaranya, pada ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaikkan ke atas langit, kemudian langit pertama, langit kedua, langit ketiga bertemu dengan nabi-nabi, Nabi Musa dan lain-lainnya. Walhasil Rasulullah diwajibkan untuk sembahyang 50 kali waktu. Dari kata 50 kali ini diwajibkan lawan kita, kira-kira wah ini kita berapa kali sembahyang deh? Jadi para ulama, sekitar setengah jam sembahyang pulang basah, setengah jam sembahyang pulang basah. Subhanallah, akhirnya apa? Asalnya 50 waktu dikurangi dengan berkat usulan dari Nabi Musa alaihi salam menjadi 5 waktu. Nah, selain dari demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dijalankan melihati keadaan umat-umat beliau. Pada ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui suatu golongan pemandangan yang sangat mengerikan, sangat ngeri benar. Napa? Ujar Rasulullah, marartu lailatal Isra biqaumin, kata Rasulullah, atau kama qala, aku ketika di Isra Mi'raj kan melalui suatu golongan turdahu ru'usuhum bil ahjar, dihancurkan kepala mereka dengan batu besar. Biasanya sampean bila ada orang kecelakaan, jurang batisnya patah, mungkin dia kawa aja melihati, artinya melihat kada tapi ngeri dia. Tapi bagaimana jika kecelakaan tersebut kepalanya pecah, ngeri kadakah, sadis kadakah? Mungkin kita mandang mungkin gada burung, apalagi melihat. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Isra Mi'raj kan melihat suatu golongan yang kepala mereka dihancurkan oleh Allah, dihancurkan dengan batu. Kullama adat kullama rudikhat hadat. Ketika dihancurkan dengan batu, kembali lagi seperti semula, dihancurkan lagi, kembali lagi seperti semula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu bingung dan bertanya kepada malaikat Jibril. Ujar Rasulullah, man haula ya Jibril, siapakah mereka itu wahai Jibril? Siapa gerangan orang yang dihancurkan kepada mereka itu? Ujar Rasulullah, ujar malaikat Jibril, haula qaumun tatathaqalu rusuhum 'anis shalah al-maktubah. Mereka itu adalah suatu golongan yang berat hati mereka untuk mengerjakan salat yang difardukan. Introspeksi lawan diri kita. Bagaimana diri kita dalam mengerjakan salat 5 waktu.
Itu kewajiban yang sangat luar biasa. Inti dari peringatan Isra Mi'raj itu bagaimana introspeksi lawan diri kita dalam menjalankan salat 5 waktu, sembahyang ba'da. Makanya dalam semua hadis kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumil qiyamati as-shalah. Hal yang pertama kalinya Allah hisab kepada seorang hamba itu adalah sembahyang. Apabila sembahyangnya baik, maka seluruh amal ibadahnya akan baik. Namun jika sebaliknya, na'udzubillah min dzalik, sembahyangnya kada baik, maka seluruh amal ibadahnya pun bisa kada diterima. Na'udzubillah min dzalik. Mapian jangan pun ke rumah ganani bukan penerbangan nih. Jika main bahai sok marka. Nampak jarabah nih. Ulun tadi mendengar dilanggar ar-rahmah, orang kada sembahyang itu masuk ke neraka, dihancurkan kepalanya. Jadi boy bakal lagi kita namanya. Jadi kan usaha itu intinya introspeksi lawan diri gitu. Orang-orang baik biar luar biasa perhatian mereka dengan sembahyang. Bahkan kada hendak sembahyang itu terlambat masuk ke dalam masjid. Di Tarim ada seorang ulama, Al-Imam Syekh Yahya bin Fadl Babadal. Syekh Yahya ini Pak ini, ketika beliau masuk ke sebuah masjid kelanggar atau sebuah musalla hendak hadir berjamaah, ternyata orang sudah sembahyang deh. Gara-gara nampak sampian guru wahai Syekh terlambat, ujar sidin karena mau urusi pohon kurma. Terlambat sembahyang karena mengurusi pohon kurma. Subhanallah. Ujar sidin la khaira fi malin yuakhiruni 'anis shalah. Tidak ada kebaikan pada harta yang membuat aku terlambat dari sembahyang. Akhirnya nampak fa'auqafa jami' amwalihi lillahi ta'ala. Beliau wakafkan semua harta dari kebun kurma tadi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ujar sidin supaya harta tadi kada bakal lagi melambatkan aku tulang ke masjid untuk sembahyang berjamaah. Subhanallah, introspeksi lawan kita. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam An-Nasai, ujar sidin, muru auladakum bis salati wa abna'u sab'a. Suruhlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika mereka berumur 7 tahun. Di sini ada kayak umur 7 tahun. Ini berapa umur kamu? Berapa? 70. Berapa umurnya? Berapa? Buku. Orang gini baik ujuran tuh biar masuk kasih di buku juga mah orang banyaknya orangnya nih. Salah udah kah